Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karunia berupa kesehatan, rezeki, dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan hadirkan satu lagi berita tentang Capres Anies Rashid Baswedan yang rupanya memang secara di tingkat ini ya, berita hari ini misalnya kalau kita ikuti memang Partai Nasdem seakan digempur habis oleh dan tiada hentinya karena salah satu menterinya lagi disebut-sebut sudah menjadi tersangka, bahkan ada yang mengatakan akan menjadi tersangka di berbagai media, terutama di Twitter, di media sosial, di media online, dan lain sebagainya. Tetapi Anies Rashid Baswedan seakan tetap jalan terus karena memang diduga bahwa koalisi mereka tetap solid, baik itu Demokrat, PKS, dan Nasdem. Di tengah gempuran yang luar biasa tentangnya lu berasa, kemarin kita tahu bahwa Partai Demokrat juga seakan digoda oleh digoda berbagai pihak untuk meninggalkan, misalnya keluar dan bergabung dengan pihak yang lain dan meninggalkan Nasdem dan PKS, namun tetap solid. Belum itu selesai reda, kini telah juga hari ini dikatakan bahwa Menteri Pertanian yang juga merupakan kader Nasdem itu akan ditersangkakan oleh KPK. Namun begitu, Anies Rashid Baswedan sebagai capres dari ketiga partai ini, terutama dari Partai Nasdem, itu kembali berkunjung ke Jawa Timur dan bertemu dan silaturahmi dengan jamaah Tharikah Satoriyah di Jawa Timur, dan didoakan oleh para kiai atau para mursyidnya di sana, mursyid Satoriyah tentunya. Dan dikatakan bahwa tantangan demi tantangan yang dialami oleh Anies maupun dialami oleh partai-partainya yang mendukung dia, itu insya Allah akan diangkat derajatnya. Maksudnya Anies akan diangkat derajatnya. Nah, saudara sekalian, Jamiah Satoriyah ini adalah satu perkumpulan di dalam ilmu batin, ilmu tasawuf kan dalam Islam. Tarikah ya, Tarikah Satoriyah ini salah satu tarikah yang terkenal bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ya, dan memiliki ulama-ulama yang memiliki vision, pandangan batin yang tajam, dan mereka hari ini juga memberi dukungan penuh terhadap Anies Rashid Baswedan dan kelihatan memerintahkan pada seluruh jaringan Satoriyah di Indonesia untuk bergerak membantu, memberi dukungan. Dan bukan hanya, setahu kita bukan hanya Satoriyah saja, beberapa di Jawa Barat juga seperti itu, dan banyak ulama yang telah menyatakan memberi dukungan secara terbuka terhadap capres ini, Anies Rashid Baswedan. Nah, kawan-kawan sekalian, kita coba ngambil ini dari posisi cerdas yang dimuat pada malam hari ya, sudah pada malam, jadi sudah masuk pada Kamis ya, Kamis Juni 2023. 15 Juni ya, pada malam ini beritanya sudah jelang pagi, karena itu sudah masuk penanggalan, sudah di atas tanggal 12 ya, penanggalannya sudah tanggal 15 Juni. Nah, baik, kita bacakan berita tentang kunjungan Anies bersilaturahmi dengan Tarekat Jamiah Tarekat Satoriyah di Jawa Timur ini sebagai berikut. Saudara sekalian, bakal calon Presiden RI Anies Rashid Baswedan bersilaturahmi dengan para pengurus dan anggota Jamiah Tharikah Satoriyah Jawa Timur di Jalan Bagorami, Kota Surabaya, Rabu. Memang Rabu ini, tapi tulisan ini di Rabu 14 Juni, tetapi tulisan ini dinaik sudah masuk pada 15 Juni, Kamis. Kiai Sofyan yang merupakan mursyid dari Kiai Haji Muhammad Sofyan yang merupakan mursyid dan tarekat ini di Jawa Timur mengatakan, saya melakukan salat istihara. Saudara, salat istihara adalah salat tengah malam, biasanya 2 rakaat, untuk
meminta petunjuk, menentukan suatu pilihan dari pilihan-pilihan yang lain terhadap satu keadaan atau suatu keadaan. Mungkin ini terkait dengan masalah capres-capres ya. Nah, dia mengatakan begini, saya sholat istikharah, baca salawat terus-menerus sambil merem menutup mata. Tidak terasa dalam pejaman mata saya saat itu, saya kok melihat sosok Pak Anies Rashid Baswedan berseliweran, kata mursyid Jamiah Tharikah Sotoria An-Nahdiyah ya, Indonesia, Kiai Haji Muhammad Sofyan dalam sambutannya. Berarti dia sudah ada vision yang diperlihatkan kepadanya dalam ketika dia bertafakur atau berzikir itu. Nah, kehadiran Anies di kediaman Kiai Haji Sofyan, Jalan Bagorami, Surabaya disambut meriah pengurus dan anggota Jamiah Tharikah Sotoria Jawa Timur. Dan mereka ini biasanya adalah Nahdlatul Ulama ya, dari NU. Menurutnya, Anies Baswedan adalah sosok yang cocok untuk menjadi pemimpin negeri ini. Beliau pemimpin yang bijaksana, bermartabat dan berakhlakul karimah yang insya Allah bisa mensejahterakan rakyat, ujar Kiai Haji Sofyan selanjutnya, memuji Capres Anies Rashid Baswedan. Selanjutnya dikatakan, meski demikian Kiai Muhammad Sofyan memahami perjalanan Anies Baswedan sebagai calon presiden tidaklah mudah. Dikatakan Pak Anies Baswedan ini, seperti yang kami tahu, banyak halangannya, juga sering dijegal. Yang begini ini biasanya tanda-tanda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, katanya. Kemudian lebih jauh ia mengatakan, Jamiah Tharikah Sotoria sangat solid untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden RI pada 2024 yang akan datang. Sementara itu, Anies Baswedan tidak menyangkal bahwa jalan yang mengantarnya menjadi presiden penuh dengan liku-liku. Dikatakan perjalanannya memang terjal dan berat, namun justru yang jalan yang menanjak itulah yang mengantarkan ke puncak-puncak. Jika terlalu mudah, biasanya jika jalur jalan yang mudah maksudnya, biasanya jalannya menurun, tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Namun, Anies menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kiai Haji Muhammad Sofyan dan anggota Jamiah Tharikah Sotoria memberi semangat dan energi yang baru. Insya Allah, kata Anies, mengantarkan pada kemenangan agar bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Anies yang mengaku sudah ketiga kalinya bertemu dengan Kiai Muhammad Sofyan. Kemudian, saudara sekalian, dalam ini yang sama, rupanya memang hadir juga Ketua PKS Jawa Timur ya pada pertemuan ini. Dia mengatakan bertemunya Anies Baswedan dengan Kiai Sofyan dan anggota Jamiah Tharikah Sotoria sangat positif untuk kemenangan Anies di Jawa Timur. Terasa sekali sinyal kemenangan untuk Pak Anies di Jawa Timur. Ini tentu saja berkait dengan luasnya jaringan Tharikah Sotoria dan kuatnya peran Kiai Sofyan di Jawa Timur, katanya, menutup keterangannya. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian berita tentang kegiatan Anies Rashid Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan dan Untuk Persatuan ini. Anies Rashid Baswedan rupanya pada hari Rabu itu berkunjung ke Jawa Timur dan bertemu dengan Jamiah Sotoria ini, dengan para kiai dan para anggota-anggotanya. Dan tadi sebagaimana kita tahu bahwa Jamiah dengan seluruh jaringannya di Indonesia, di seluruh Indonesia solid untuk memberi dukungan terhadap Anies. Tentang tarekat, saudara sekalian, saya kira kalau sampai Pak Kiai Muhammad Sofyan juga telah memberi dalam pandangan batinnya mengatakan demikian, memang pasti ada tantangan, rintangan ada, tetapi doa mereka ini saya kira akan lebih makbul dibanding yang lain-lain yang misalnya yang apalagi mereka adalah perkumpulan para tarekat ya, para ahli-ahli ibadah yang apalagi mendoakan Anies Rashid Baswedan. Jadi
kita cuma khawatir bagi mereka yang kalau tokoh orang-orang seperti ini telah bergabung dan memberi benteng spiritual terhadap Anies Rashid Baswedan atau capres yang mereka dukung, ini dikhawatirkan bagi mereka yang memberi misalnya mencoba untuk menghalangi dengan berbagai cara, khawatir lawan-lawan ini bisa mengalami masalah dalam pengertian tanda petik, bisa ya masalah yang tidak diinginkan gitu ya. Oleh karena itu sudahlah, barang siapa yang mencoba-coba terus melakukan penzaliman terhadap orang seperti Anies yang hanya sekadar ikut bertanding saja, soal menang dan kalah itu urusan takdir Tuhan. Kemudian tapi kalau gelanggang pun dihalangi misalnya, saya khawatir melalui doa-doa orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi, yang memiliki kedikdayaan, bisa berbalik kepada mereka-mereka yang mencoba memusuhi berlebihan terhadap orang yang didoakan ini. Nah, terutama upaya-upaya untuk menjegal Anies itu. Nah, orang-orang yang berupaya untuk menjegal Anies ini bisa mendapatkan masalah-masalah yang mungkin dalam waktu dekat tidak, tetapi dalam jangka panjang bisa menimbulkan dalam bahasa kita mungkin bisa akibat dari perbuatan dia sendiri ya, sehingga bisa mendapatkan masalah yang tak diduga-duga, dan karena itu merupakan murkah dari Tuhan atas permintaan mereka-mereka seperti para ahli-ahli tarekat ini. Nah, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi dan tantangan demi tantangan bisa diatasi oleh Anies Rashid Baswedan dan partai-partai yang bergabung memberi dukungan kepadanya, dan bersainglah dengan sehat, berkampanyelah dengan bijaksana, sehat, demi masing-masing. Semua dari kandidat-kandidat ini punya tujuan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik di masa yang akan datang. Kira itu jadi harus diletakkan dalam bingkai seperti itu, sehingga upaya-upaya saling menjegal secara kasar dan dan apalagi saling menzalimi itu tidak perlu terjadi, walaupun itu sudah terjadi hari-hari ini terhadap misalnya yang sudah kita ini terhadap partai tertentu yang getol mendukung Anies, kemudian dicoba untuk dibuat sedemikian rupa, menteri-menterinya, kader-kadernya ditersangkakan. Mudah-mudahan itu korupsi murni aja, tetapi banyak pihak yang mengatakan kalau korupsi apakah cuma mereka, padahal yang lain seperti Denny Indrayana mengatakan ada seorang menteri yang sudah jelas itu korupsi mau ini, tapi karena dia bergabung berlindung di kekuasaan, maka dia sampai sekarang tidak jadi ditersangkakan oleh KPK. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan informatif apa yang kita sampaikan ini. Semoga menghibur juga. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.